Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bisa melanjutkan kajian kita kali ini pada edisi khusus kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kajian kita fokus tentang pembahasan masalah zakat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kajian kita pada kesempatan kali ini masih mengkaji dan membahas tentang keterangan-keterangan dari kitab Umdatus Salik, sekaligus juga kami ambilkan keterangan dari beberapa syarah kitab Umdatus Salik yang mana yang sedang ada bersama kami pada kesempatan kali ini yaitu kitab Anwar Masalik dan juga kitab Faidul Ilahil Malik. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada keterangan beliau Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri. Beliau menerangkan dalam kitab Umdatus Salik, walau talifa maluhu kulluhu, seandainya ada orang yang talifa maluh, hartanya ini binasa, hartanya ini hancur, hartanya ini rusak, kulluhu, semuanya. Dia punya harta, yang harta ini sebenarnya wajib untuk dizakati. Entah itu hewan ternak, entah itu tumbuh-tumbuhan dari makanan pokok maksudnya, entah itu emas perak, entah itu perdagangan, dia punya harta, yang harta ini sudah mencapai nisab, lalu juga sudah haul, sudah 1 tahun, tapi kemudian harta ini rusak semuanya, harta ini hancur, harta ini ludes. Entah itu misalkan terkena bencana alam atau mungkin karena apa saja, intinya harta ini sudah tidak bisa kembali lagi. Hartanya sudah tidak ada harapan untuk bisa kembali lagi. Kulluhu, habis semuanya. Ba'dal hauli, yang mana harta itu habis, harta itu rusak, harta itu hancur. Ba'dal hauli, setelah 1 tahun. Namun wa qabla tamakkuni minal ikhraji, sebelum dia sempat mengeluarkan zakat. Artinya dia sudah akan mengeluarkan zakat, namun kemudian dia masih belum sempat mengeluarkan, harta ini hancur duluan, harta ini terkena musibah duluan. Sudah haul, sudah 1 tahun, sudah nisab, dia akan mengeluarkan zakat, tapi tiba-tiba sebelum dia sempat mengeluarkan, harta ini hancur terlebih dahulu. Bagaimana? Sakototiz zakatu, maka dia gugur untuk mengeluarkan zakat. Artinya dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Karena memang hartanya secara total semuanya 100% habis, hilang, hancur, mati semua, terkena bencana alam. Yang tidak ada kemungkinan untuk bisa kembali lagi kepada tangannya dia. Ini bisa menyebabkan gugurnya kewajiban zakat. Dia menjadi orang yang tidak wajib untuk membayar zakat. Dengan catatan qabla tamakuni, dia belum sempat untuk mengeluarkan zakat. Dia sudah akan mengeluarkan tapi belum sempat untuk mengeluarkan zakat. Keterangan berikutnya, wa in talifa ba'du, tapi kalau seandainya yang hancur, yang rusak, yang kena musibah, sebagiannya saja, tidak semuanya, entah itu 40%-nya, entah itu 50%-nya, entah itu 70%-nya, entah itu 90%-nya, ya. Walhasil tidak semuanya, hanya sebagian saja yang hancur, hanya sebagian saja yang rusak, hanya sebagian saja yang terkena musibah, tidak 100%. Bagaimana kalau orangnya seperti ini? Bihaitsu naqasa anin nisabi, sekiranya harta ini menjadi kurang dari nisab.
Maka lazimahu, dia wajib mengeluarkan zakat biqistil baqi, dengan hitungan yang masih tersisa. Ya, dengan hitungan yang masih tersisa. Biqistil baqi. Wa saqata biqisti talifi. Untuk bagian yang sudah, harta yang sudah rusak, harta yang sudah hancur, harta yang sudah terkena musibah, maka ini dianggap gugur untuk mengeluarkan zakat. Sehingga dicontohkan kemudian oleh kitab Anwar Masalik dan juga dicontohkan di dalam kitab Faidul Ilahil Malik. Seandainya ada orang yang dia itu punya harta 200 dirham perak. Dia punya harta 200 dirham perak. Yang mana 200 dirham perak ini sebagaimana kami sampaikan pada video yang sebelumnya, yaitu setara dengan 595 gram perak. Hartanya dia setara dengan 595 gram perak. Setara dengan itu. Lalu kemudian sebagiannya ini rusak. Sebagiannya itu terkena musibah. Taruhlah yang terkena musibah ini misalkan contohnya 50%-nya. Dari 200 dirham, yang 100 dirham itu sirna, hilang, rusak, kena musibah, dan tidak bisa kembali lagi. Yang tersisa bersama dia hanya 100 dirham saja. Berarti kalau 595 dibagi 2. 50% dari 595. Sisanya berapa? 50%-nya. Ini yang kemudian wajib untuk dizakati. Ini yang kemudian wajib untuk dizakati. Untuk yang harta yang sudah hilang, harta yang sudah rusak, harta yang sudah sirna, harta yang terkena musibah, ini tidak lagi wajib untuk dizakati. Sehingga penghitungannya dari yang sebelumnya, kalau seandainya dia punya 100% itu, dia wajib mengeluarkan 2,5%-nya, maka karena ini sudah hilang setengah, hilang 50%, dia menjadi berkurang, tidak wajib mengeluarkan 2,5%. Namun separuh dari 2,5%. Ya hitungannya nanti sama saja. Hitungannya itu menjadi 2,5% dari harta yang tersisa. Hitungannya adalah 2,5% dari harta yang tersisa. Namun, kalau kita merujuk kepada kitab para ulama, terutama sekarang ini yang kita pegang di hadapan kita ada kitab Anwar Masalik dan juga kitab Faidul Ilahil Malik. Keterangan yang disebutkan di dalam kitab Faidul Ilahil Malik, kewajiban yang wajib dikeluarkan ketika hartanya ini telah hilang 50%-nya, yaitu dirhamun warubu'un, hanya 1/4 dirham. Karena beliau menghitung dari 2,5 dibagi 2, sehingga yang tersisa adalah 1/4 dirham. 1,25%. Itu yang wajib dikeluarkan menurut keterangan yang ada di dalam kitab Faidul Ilahil Malik. Namun keterangan yang disebutkan di dalam kitab Anwar Masalik, beliau Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi menyatakan wahwa wahidun wanisfun. Yang wajib dikeluarkan adalah 1,5. Bukan 1/4, tapi 1,5. Dari sini ada dua keterangan kitab yang berbeda. Kitab Faidul Ilahil Malik menyatakan 2/4, tapi dalam kitab Anwar Masalik menyatakan 1,5. Kalau kita menghitung secara prosentase, memang yang wajib dikeluarkan sebenarnya adalah 1/4. Namun beliau, kitab Anwar Masalik menyatakan 1,5, ini bisa kita pakai. Ini lebih baik untuk kita gunakan, kita amalkan. Mengingat apa? Mengingat itu merupakan bentuk kehati-hatian kita dalam melaksanakan zakat. Sehingga ketika kita mengeluarkan 1/2-nya, itu pasti sudah mencukupi dari kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dibandingkan kalau kita itu mengeluarkan yang 1/4%. Memang itu sudah hitungan pas. Cuma karena demi kehati-hatian, dan di sini memang merupakan pernyataan Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi, kita akan lebih baik mengikut kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi dalam kitab beliau Anwar Masalik. Sehingga itu lebih hati-hati dan pasti itu sudah mencapai bahkan melebihi dari kewajiban yang sebenarnya harus kita keluarkan dalam penunaian zakat mal kita.
Nah, itu yang penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Keterangan berikutnya dalam masalah ini, beliau Syekh Ibnu Naqib Al-Bisri menyatakan, wa in talifa maluhu kulluhu. Apabila hartanya ini 100% hancur semuanya. Hartanya ini 100% kena musibah semuanya, rusak semuanya, tak tersisa. Au ba'duhu, atau hancur, rusak, kena musibah sebagiannya. Ba'dal hauli, setelah lewat 1 tahun hijriah. Wat tamakuni, dan juga sudah punya kesempatan untuk menunaikan zakat. Dia sudah bisa mengeluarkan zakat, dia sudah mampu mengeluarkan zakat, hanya saja kemudian dia itu agak sedikit mengulur. Harusnya taruhlah misalkan hari Senin dia wajib mengeluarkan zakat, dia sudah bisa mengeluarkan zakat di hari Senin, dia enggan untuk mengeluarkan di hari Seninnya. Dia mundur, taruhlah misalkan rencananya dia itu hari Jumat misalkan. Karena dia punya anggapan mengejar keberkahan di hari Jumat. Padahal dia punya kewajiban mengeluarkan zakatnya itu di hari Senin. Tapi dia tidak mengeluarkan di hari Senin, dia undur kepada hari Jumat. Misalkan ada orang seperti ini. Dengan alasan yang seperti tadi itu, menurut pemikirannya dia. Dia mengeluarkannya di hari Jumat. Berarti ini sudah ba'da tamakun. Sudah masuk pada masa dia mampu untuk mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau hartanya habis semua atau habis sebagian setelah 1 tahun dan juga setelah dia mampu mengeluarkan zakat? Maka lazimahu zakatul baqi wat talifi. Dia wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta yang tersisa, sekaligus juga dengan harta yang telah terkena musibah, sekaligus juga dengan harta yang telah rusak, sekaligus juga dengan harta yang sudah hancur. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi sudah saya ingatkan adalah qoblat tamakuni. Sebelum dia mampu untuk mengeluarkan zakat. Sudah hitungan haul, sudah nisab, tapi bisa jadi mungkin hartanya itu pada tempat yang jauh. Tempatnya itu melebihi masafatul qasar. Dia harus melakukan perjalanan dulu untuk mengambil hartanya. Berarti ini namanya qoblat tamakuni. Nah, ini sekarang ba'da tamakuni. Dia sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Contoh misalkan hartanya ini bersama dia. Hartanya itu ada bersama dia. Seandainya hari Senin dia mengeluarkan pun bisa. Langsung tertunaikan hari Senin itu juga bisa. Orang-orang fakir, orang-orang miskin, para mustahik yang berhak menerima zakat sudah siap di sekelilingnya dia. Dia bisa hari Senin itu mengeluarkan, dia bisa. Namun dia enggan mengulur waktu sampai hari Jumat. Ternyata entah itu hari Selasa atau hari Rabu atau hari Kamis, harta yang harusnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya ini terkena musibah. Sampai hancur semuanya atau hancur sebagiannya. Maka dia bukan cuma wajib untuk mengeluarkan yang tersisa pada tangannya dia, tapi dia juga wajib mengeluarkan zakat antara harta yang masih ada sekaligus juga harta yang sudah rusak, yang sudah hancur. Seakan-akan dia dianggap memiliki harta semuanya tadi itu. Karena dia mengulur waktu, mengundur-undur dalam masalah penunaian zakat. Padahal dia sebenarnya sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Dari sini para pemirsa dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita mendapatkan pelajaran. Kita mendapatkan pendidikan dari apa yang tadi kita baca dari keterangan kitab Umdatus Salik. Bahwa ketika memang sudah datang waktunya untuk melaksanakan suatu ibadah, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, maka akan lebih elok lagi, akan lebih bagus lagi, akan lebih baik lagi supaya kita bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita bersegera di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Kita bersegera melaksanakan kesunahan-kesunahan tersebut. Sebagaimana yang teriwayatkan dalam sebuah asar, yang ini bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyatakan, "Idza asbahta fala tantadiril masa, wa idza amsayta fala tantadiril sabah." Ketika kamu sudah masuk waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Ketika kamu sudah masuk waktu sore, maka jangan menunggu datangnya waktu pagi. Artinya, ketika kita sudah masuk pada satu waktu, pada satu masa tertentu,
Yang mana pada waktu ini kita memiliki tugas-tugas untuk melaksanakan ibadah. Entah itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Maka segeralah laksanakan ibadah itu di hari itu, di saat-saat itu. Jangan mengulur-ulurnya, jangan mengundur-undurnya sampai datangnya waktu sore. Walaupun seandainya ibadah tadi itu bisa dilaksanakan di waktu sore. Namun ketika kita sekarang masuk di waktu pagi, maka akan lebih baik kita laksanakan secepat mungkin di waktu yang kita sudah bisa untuk melaksanakannya. Bahkan kalau kita melihat apa yang dicontohkan oleh para aslafun sholihun, terutama beliau-beliau dari kalangan para auliya'illahi sholihin, di antaranya adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, salah seorang ulama besar, penulis kitab An-Nasihah Diniyah, penulis kitab Risalatul Mu'awanah. Dikisahkan bahwa beliau itu seandainya beliau batal wudhu di kamar, lalu tempat untuk wudhunya ini masih agak jauh, sebelum beliau itu berangkat untuk mengambil wudhu di tempatnya wudhu, beliau di kamar menyempatkan diri dulu untuk bertayamum. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, karena saya tidak tahu apakah antara pintu kamarku sampai dengan tempat wudhu aku masih dalam keadaan hidup atau tidak. Supaya aku misalkan antara pintu kamar dengan tempat wudhu ini merupakan datangnya ajal, saya sudah melaksanakan kewajiban atau tugas saya untuk menjaga diri saya tetap dalam kondisi suci. Ini merupakan suatu semangat yang luar biasa yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, yang telah dicontohkan oleh para aslafun sholihun sebagai pendidikan kepada kita semuanya, supaya kita tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan ketaatan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa, apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan, dan seterusnya, kita tidak tahu. Sehingga akan lebih baik lagi ketika kita bersegera dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu, dari apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini, menjadi sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk supaya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan bimbingan, selalu diberikan hidayah atau taufik, mendapatkan karunia kekuatan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Karena memang tanpa taufik dan hidayah dari Allah taala tidak mungkin kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas ketaatan. Itu semuanya adalah murni karena fadlun minallah, karena adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk selalu menengadahkan tangan kita. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, tuntunlah kami ini ya Allah sebagaimana Engkau telah menuntun hamba-hambamu yang soleh yang terdahulu-terdahulu. Sebagaimana para ulama-ulama, sebagaimana para aslafun sholihun, mereka semuanya berhasil melewati kehidupan dunia ini dan sukses. Kita meminta kepada Allah supaya kita juga dijadikan orang-orang yang sukses dunia sampai akhirat sebagaimana beliau-beliau semuanya. Mudah-mudahan melalui kajian kita pada kesempatan kali ini, hati kita menjadi semakin terbuka, pikiran kita menjadi semakin terbuka, kita bisa menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rasulullah SAW, dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah SAW, dengan selalu meminta kepada Allah bimbingan dan arahan darinya. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa menjadi kajian yang manfaat dan barokah, dan lebih pentingnya lagi kita minta kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.